Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Dwi Andika dari Bless ID. Ingin memperkenalkan video pertama saya pada channel ini, yaitu channel yang membahas tentang trik dan juga cara-cara tutorial menjahit pakaian. Pada khususnya tentang variasi-variasi pada dunia jahit-menjahit, untuk membuat Indonesia melejit di dunia dengan fashion yang terbaru. Baiklah teman-teman, untuk mendukung channel ini jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Teman-teman yang diberkati, pada kesempatan kali ini saya ingin membagi sebuah trik dan juga cara-cara menjahit kerah variasi yang seperti ini. Dengan cara di bagian sininya itu menggunakan kain biasa, warna yang lain, warna biru dongker, dan juga di sini menggunakan hijau stabilo. Jadi kita akan mencoba membuat sebuah tutorial seperti ini dengan jahitan yang lihat jahitannya bisa dijahit, lihat. Baik, tidak usah berlama-lama. Sebelum Anda lanjutkan, jangan di skip videonya dan juga jangan lupa di share dan juga klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, kita lanjutkan pembuatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan bahan-bahannya terlebih dahulu. Jika yang hijau stabilo ini, kita menggunakan kain drill atau kain yang lebih keras karena buat variasi. Karena untuk warna, ini adalah kain Livina kawan-kawan ya. Kain Livina itu hanya toko kain yang beberapa toko kain yang mempunyai bahan-bahan seperti ini. Ini bahannya Livina, bahannya tebal dan juga halus, lembut, dan juga bahan ini drill. Dan kita menggunakan lem kerasnya untuk lem kerah. Jadi untuk lem kerahnya kita buat yang seperti ini dan seperti ini. Untuk polanya bisa dilihat di tutorial yang lain. Saya tidak ingin membahas tentang ininya. Saya ingin mengajarkan tentang bagaimana variasi menjahit yang keren. Benang-benangnya kita harus menggunakan benang yang sama. Jika tidak sama pun yang penting diginikan. Misalnya cara memilih benang itu gitu. Kira-kira nih, ini udah masuk nih. Apalagi yang ini. Nah, ini udah sama. Jadi harus gunakan benang yang sama agar tidak tumpang samping. Baiklah, kita lanjutkan. Kita sekarang akan belajar membuat sebuah kerah. Ini kerah yang sudah saya potongi dan polanya sudah saya potongi. Sekarang kita tinggal ke teknik penjahitan. Pertamanya yang seperti ini, kita lipat ke dalam seperti ini. Kalau saya biasanya mau dari sini ataupun dari sini, bebas. Kalau saya biasanya dari sini. Kita kunci terlebih dahulu ujungnya, lalu kita lanjutkan. Jadi jarak antara yang sebelah sini dengan yang sebelah sini itu jaraknya satu sepatu yang sebelah sini. Pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Jadi setiap jahitan itu gunakan dengan rapi. Sudah sampai ujung, kita kunci. Nah, ini udah selesai untuk bagian bawahnya. Dan untuk bagian atasnya, karena menggunakan warna yang berbeda,
kita ganti dulu benangnya. Jahitnya nggak boleh dengan satu benang yang berbeda-beda, nanti takutnya nggak rapi gitu loh teman-teman. Kita jahit lebih dahulu. Jahitnya jangan mengenai kain keras, kain lemnya ini jangan sampai mengenai kain lemnya ini. Jadi usahakan juga jangan terlalu rapat. Nanti kalau terlalu rapat ke sini hasilnya juga akan jelek. Nah, setelah sampai di ujung, kira-kira mau sampai ujung, kita ambil benang seperti ini. Ini yang teknik yang jarang diketahui oleh penjahit-penjahit yang lain. Ini saya gejarkan supaya hasilnya itu runcing. Kita buat seperti ini. Kita double. Saya usahakan benangnya itu jangan 2 lapis, kalau bisa 3 lapis itu minimal ya. Kita angkat seperti ini sepatunya. Kita masukkan ke sini, kita pepetkan ke besinya, ke jarumnya, tempelkan, kita jalankan satu langkah, angkat, kita kunci ini, dan juga kita bawa ke sini. Dan kita mulai dari sini. Kita buat seperti ini. Kalau ini bebas warnanya, mau warna apa saja bebas. Biar nggak apa-apa. Sepertinya kita masukkan benang seperti ini, pepetkan. Ini kita tarik. Kita tarik. Kita masukkan seperti ini. Kita masukkan ke belah sini, penting jangan kena jahit. Masukkan. Kita kunci, jangan lupa dikunci sini. Bagian itunya jangan lupa dikunci karena agar kuat jahitan tidak akan mudah koyak. Seperti ini ya. Ini proses ujungnya seperti ini. Dan jangan lupa kita berikan di sini kuaan ataupun seperti ini misalnya. Kalau saya tuh seperti ini ya, agar hasilnya lancip dan juga bagus. Ini kan terlalu besar, ini kita kecilkan setengah meter aja, tapi juga jangan terlalu mepet bagian yang belah sini, nanti takutnya jebol jahitannya. Nah, kita cara melipatnya seperti ini. Kita ambil, kita fungsi dari benang ini adalah supaya kita nggak usah menggunakan obeng dicucuk-cucuk, nanti takutnya jebol. Jadi cukup kalau misalnya kita udah seperti ini, kita tarik seperti ini. Nah, hasilnya akan rapi, akan lancip seperti ini. Jadi nggak usah pakai menggunakan obeng ataupun gunting. Ini cukup menggunakan benang seperti ini, maka hasilnya akan menjadi lancip seperti ini. Kita buka yang sebelumnya. Setelahnya kita buka. Dan kita tarik pelan-pelan, nggak usah buru-buru dan pelan-pelan saja ya. Nah,
hasilnya lancip seperti ini. Hasilnya lancip seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan obeng bahkan tidak bisa seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan benang, kalau misalnya kurang lancip kita rapikan seperti ini agar bisa keluar semuanya dulu. Nah, kita tarik ini, kita potong dulu. Tarik karena sudah gunanya sudah selesai. Potong, tarik. Nah, kita jahit pinggirnya dulu terlebih dahulu. Kita pinggirnya ini kita jahit, kita rapikan. Kita buat. Ada juga yang menggunakan langsung satu sepatu. Jika saya langsung ini jadi dua supaya menambah kesan jahitannya lebih berkualitas. Jika ada nyangkut seperti ini bisa kita dorong seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan mencoba membuat kerah dengan variasi ada benang semok atau benang timbulnya. Kita dibuat kerah, kita di baju, kita buat variasi. Jadi di channel kita khusus membuat bagaimana jahitan itu yang variasi-variasi. Jadi yang tidak Anda dapatkan di tutorial-tutorial lain. Kalau misalnya membuat kerah dan sebagainya itu mungkin banyak di tutorial-tutorial lain, tapi di sini membahas tentang bagaimana teknik supaya jahitan itu bervariasi. Ya. Ini hasilnya. Jika seperti ini saja kan kurang. Dari sini saja kurang. Kita coba di sini jahit satu sepatu lagi di sini. Kita kerja lagi di sini. Jadi supaya jahitannya itu ada, supaya hasilnya keren. Dari sini saya ada jahitan. Kita coba jahitan satu sepatu aja. Satu sepatu tuh gini ya. Coba lihat di sebelah sini. Satu sepatu tuh seperti itu. Jadi satu sepatu dari sini ke sini itu jaraknya hanya satu sepatu ini. Jadi jahitannya nanti akan sama rata. Nah, sudah jadi teman-teman. Tinggal kita menyatukan antara yang ini jahitan itunya dan ini yang di bagian bawahnya. Tentu kita akan menyatukannya seperti ini. Kita tandain dulu tengah-tengahnya. Kita cari bagian atas, ini bagian luar, ini bagian jelek ya kan, atau bagian dalam, ini adalah bagian luar. Ini yang saya buat ini kain Livina. Di kain Livina itu ya kalau dibilang kain cukup berkelas. Dan juga yang ini, yang hijau ini kemarin sempat nyari kain yang sama, kain Livina, tapi nggak nemu. Jadi akhirnya yang ada itu adalah kain drill. Kalau kayak untuk variasinya kain drill itu nggak apa-apa, karena ini hanya untuk variasinya, bukan untuk hal inti yang ada di dalam. Jadi ini namanya kain drill. Kalau kain drill itu lengkap, jadi dari segi warna itu kain drill itu lengkap. Dan kain Livina itu nggak ada kain yang drill. Nih ingat, ini yang bagian bawah ya, yang bagian atas yang ada ini, yang ada lemnya. Bagian atas yang ada yang lemnya, ini yang di bawah. Jadi kawan-kawan harus diingat-ingat,
yang bagian ada lemnya ini adalah bagian yang di atas, ini yang di bawah seperti ini. Kita tandain pas di tengah-tengahnya. Ini juga pas di tengah-tengah. Jadi ini di bawah, tengah, dan ini di bagian paling atas. Kan kita jahit. Jangan mengenai kain yang di ini, kain putihnya ini atau kain lem. Oh ya, karena ini menggunakan benang yang seperti ini, maka kita akan ganti terlebih dahulu benang. Baiklah, ini benangnya sudah saya ganti dengan warna yang setara dengan warna yang ada di sini. Karena jika tidak diganti nanti takutnya pada saat di bagian sini, itu saat dibuka itu ada nongol bagian warna yang ini, hijau stabilonya ini. Jadi kita udah ganti, kita lanjutkan. Kita ambil dari tengah-tengah ya. Dibersihkan dulu ya kawan-kawan supaya jahitannya itu rapi. Karena saat bekerja itu harus menggunakan kerapian dan ketelitian. Ini agak dibengkokkan, pokoknya yang bagian ini dipaksa untuk setara. Misalnya kan biasanya seperti ini nih, ini kita paksa seperti ini, setara seperti ini. Dan juga bagian ini kita paksa seperti ini supaya hasilnya nanti rapi ya teman-teman. Nah, kita tarik seperti ini hasilnya. Nah, kalau biasanya yang penting saya jahit terlebih dahulu sini supaya tidak lari terlebih dahulu. Jangan kita kunci. Nah, setelah itu kita jahit ulang. Kita potong dulu. Ini supaya rapi ya teman-teman. Kalau cuma asal jahit asal jadi itu gampang, tapi ini harus rapi. Kita jahit saja jalan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita kan tadi ini udah dijahit, di sebelah sini udah dijahitnya, tidak mengenai dari kain yang ini, lemnya ini, jadi tidak dikenain kain lemnya ini. Nanti fungsinya dijelaskan lagi. Kita lanjut dari sini. Ini kan belum jahit nih. Nih, kita lanjut dari sini. Kita mulai dari tengah yang sudah ditandain tadi. Kita kunci lagi. Ingat ya teman-teman, walaupun kita menggunakan mesin, kita harus menggunakan juga dengan kerapian. Jadi kalau misalnya tidak harus menggunakan mesin semuanya. Kalau saya jujur susah kalau dari situ. Kita ambil dari sini. Jadi kalau misalnya kiranya susah itu jangan maksa, supaya pikiran kita tuh jangan dipaksa. Kalau misalnya pikiran kita kepaksa, hasilnya itu nanti akan jelek. Jadi kalau misalnya kita mempunyai teori sendiri, kawan-kawan tuh banyak langsung dari sini. Kalau saya mencengin ke sini, nanti saya ulang ke sini. Tetap dari pinggir. Nah, untuk hasilnya kita lihatnya seperti ini ya. Kita gunting terlebih dahulu ini supaya nanti hasilnya bagus. Kita balik.
dan sudah hasilnya. Ini tinggal disetrika ya. Tinggal disetrika. Nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke, baiklah. Itu adalah pembuatan kerah pada episode pertama. Supaya nanti episodenya nggak terlalu panjang durasinya, nanti akan kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.